Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat budidaya makot BSF dan ternak unggas, kunci dalam peternakan terpadu dengan makot BSF akan saya bahas di video ini. Ikuti videonya sampai selesai. Untuk keberhasilan dan memaksimalkan ternak terpadu makot BSF itu ada langkah-langkah, ada cara-cara, ada ilmunya. Tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Ada target-target yang perlu dikuasai ya, agar nanti peternakan terpadu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala. Yang pertama tentunya itu menguasai cara budidaya makot secara maksimal. Jadi budidaya makot BSF berkali-kali sudah saya bilang, di budidaya secara asal-asalan pun orang bisa. Namun untuk memaksimalkan, untuk menjaga siklus, untuk target itu ada ilmunya, ada harus punya pengalaman-pengalaman yang perlu diketahui. Nah, untuk itu udah saya bahas di video, nanti saya kasih di deskripsi video untuk menjaga siklus, cara agar siklus makot BSF tidak putus. Nanti saya kasih linknya. Kenapa makot BSF ini sangat penting di dalam budaya makot BSF, peternakan terpadu? Karena kuncinya ya di makot BSF-nya. Kalau misalkan teman-teman makot BSF-nya tidak bisa maksimal dalam peternakan terpadu, otomatis nanti terkendala dan otomatis nanti kos-kos yang perlu dipangkas terutama pakan ini tidak sesuai dengan harapan. Nah, untuk itu kita harus bisa menarget sesuai dengan kebutuhan, menjaga siklus agar tidak putus, tidak kurang. Nah, otomatis kalau sudah itu bisa, semua tinggal kitanya mau dibesarkan peternakannya, mau enggaknya di situ. Karena nanti kalau misalkan peternakannya digedekan tapi kita tidak bisa dengan budidaya makot BSF secara maksimal, ya otomatis ya pengeluaran semakin banyak. Yang kedua itu bisa memproduksi kalau misalkan teman-teman itu mau produksi DOC sendiri, itu lebih bagus dalam peternakan terpadu karena sudah memangkas biaya kos pembelian untuk bibit peternakan kita. Nah, untuk itu kita harus juga menguasai cara penetasan, harus mempunyai mesin tetas dan lain sebagainya. Nah, kalau seperti ini sudah bisa produksi DOC sendiri, otomatis kita sudah nggak beli, terpangkas dengan lumayan. Misalkan beli kayak ini kan minimal 8.000, maksimalnya kadang nyampe 9.000, 10.000 tergantung jenis dan umur bibit-bibit yang kita beli. Jadi usahakan DOD dalam peternakan terpadu bisa produksi sendiri. Sesuaikan kebutuhan teman-teman produksinya, kemampuan teman-teman kan masing-masing, kayak kita pun masing-masing. Sesuaikan kemampuan kita, mau produksi DOD bibit banyak ya bisa, tergantung kemampuan. Yang jelas usahakan dalam budidaya makot BSF dan peternakan terpadu itu bisa produksi DOD sendiri. Otomatis kalau sudah tersetting seperti ini, kita setiap minggu bisa panen DOD sendiri. Bahkan kalau misalkan mesinnya kapasitasnya gede, banyak, itu kita bisa jual juga DOD kita. Otomatis ada nilai tambahan dari situ. Kalau sudah bisa menguasai cara budidaya makot secara maksimal dan bisa memproduksi DOC sendiri, terus selanjutnya yang ketiga itu menentukan target. Nah, tentunya target ini teman-teman ya sudah saya bilang tadi, sesuai kemampuan masing-masing. Kuncinya bagaimana caranya ternak kita itu berhasil. Entah itu berhasilnya sedikit atau banyak, maksudnya tergantung kemampuan dalam beternak dan kemampuan finansial kita. Jadi dalam budidaya makot BSF kalau sudah
bisa maksimal, ya otomatis kalau kita ada modal tinggal membesarkan peternakan kita. Jadi kuncinya di makot PSF-nya. Jadi yang ketiga tadi menentukan target, karena target ini juga penting, karena nantinya kalau misalkan untuk menjadi usaha utama kalau tidak punya target, ya otomatis kita tidak bisa mengukur kemampuan kita, peternakan kita perkembangannya bagaimana. Jadi harus punya target ke depannya untuk budidaya makot peternakan terpadu dengan makot PSF. Selanjutnya yang keempat itu membangun relasi sebanyak mungkin. Nah, relasi ini saya ibaratkan teman lah. Jadi teman ini termasuk rezeki ya, sebenarnya rezeki itu bukan hanya berupa materi saja, teman pun rezeki. Saya sampaikan seperti itu mengapa? Contohnya saya mempunyai misalkan 1000 teman yang akrab sekali. Otomatis kalau saya main ke tempat teman saya yang 1000 ini bergiliran 1 tahun atau 3 tahun sekali itu masih kembali ke teman yang pertama. Coba, lah masa 3 tahun sekali kita main ke tempat teman kita yang akrab, nggak mungkin kita nggak dikasih suguhan makan dan lain sebagainya. Itu namanya rezeki. Belum rezeki yang dari teman-teman kita, namanya relasi itu ya teman lah. Informasi-informasi dan ilmu-ilmu yang lain atau peluang-peluang yang lain. Jadi relasi itu penting. Jangan anggap semakin banyak peternak, jangan kita anggap itu sebagai persaingan atau apalah. Jadi jadikan kita relasi saja. Kemungkinan kita suatu saat butuh, kita bisa ambil, saling membutuhkan yang jelas. Atau kita bawa kebanyakan barang, kebanyakan ternak nggak bisa jual, teman kita bisa. Nah, jadi pembangun relasi itu sangat penting. Jadi semakin besar relasi kita, semakin luas relasi kita, itu pemasaran kita itu semakin enak. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bisa memasarkan suatu hasil ternaknya, ya bangunlah dari sekarang relasi sebanyak mungkin, seluas mungkin. Otomatis nanti terbuka. Otomatis jangan kita mempersempit, jangan kita menganggap itu teman-teman peternak kita atau pedagang-pedagang yang lain itu sebagai persaingan. Jangan. Contohnya aja di pasar kalau misalkan pedagang beras saja, pedagang beras itu biasanya satu baris itu ada berapa pedagang, namun semua punya rezeki masing-masing. Bahkan kalau misalkan dia saling mendukung atau saling membutuhkan, tidak saling bermusuhan, otomatis kalau misalkan barang kurang saling mengisi, saling membantu menjualkan punya temannya. Nah, itulah pentingnya relasi. Jadi semakin banyak relasi, semakin banyak peluang kita yang akan dapat di dalam beternak. Yang kelima, munculkan rasa senang dalam beternak. Senang melihat ternak-ternak atau seperti hiburan. Nanti kalau misalkan contohnya hobi lah. Hobi kalau misalkan dijadikan hobi, itu dijadikan suatu usaha itu dari hobi, biasanya akan berkembang. Nggak jauh beda dengan peternakan. Peternakan itu kalau kita senang mengurus ternak-ternak, itu otomatis nanti suatu saat akan berkembang. Karena apa? Itu didasari dengan senang. Kalau didasari tidak senang, target udah hitung-hitungan ini itu, insya Allah ya kalau nggak sesuai dengan harapan, ya dia akan patah arang, tidak semangat lagi dalam beternak. Beda dengan kalau kita senang, kalau misalkan dalam suatu peternakan dia ada kendala atau dia sesuai dengan harapan, dia cari solusi dan lain sebagainya. Jadi tidak patah arang kalau misalkan didasari senang dulu. Yang terakhir tentunya konsisten. Jadi konsisten itu sangat perlu. Kadang-kadang orang itu tidak konsisten dalam beternak karena mungkin ya tadi saya bilang tidak diawali dengan senang. Kalau tidak didasari dengan senang, tidak sesuai, akhirnya dia malas beternak yang akhirnya tidak konsisten dalam beternak. Otomatis kalau misalkan kita sudah bisa konsisten, nanti lama-kelamaan akan berkembang. Karena apa? Semakin biasa beternak, semakin biasa lama kita beternak, akan semakin paham dalam ilmu peternakan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.